salah pemilihan skincare, bukan awet muda yang Anda dapatkan, tapi cepat tua. Bukan anti-aging, tapi pro-aging. Ini yang harus kita luruskan. Konsep cantik untuk di Indonesia rata-rata putih itu yang cantik. Jangan tergiur di medsos yang menjanjikan ini bisa putih dari ujung rambut sampai kaki. Bahaya itu. Bikin. Apalagi yang bicara artis dong. Hati-hati. Itu dengan mengkonsumsi AT rutin, maka jerawat juga lebih bersih tanpa antibiotik. Selamat datang di Podbas, podcast di dalam bas pertama di Indonesia, podcast yang ada penontonnya. Halo. Ya, kali ini saya kehadiran seorang tamu, seorang dokter yang bergerak di bidang anti-aging dan estetik. Nah, mungkin Bapak Ibu agak bingung ya antara anti-aging atau estetik, di mana bedanya ya. Termasuk bedah plastik itu seperti apa gitu ya. Nanti kita kupas di sini. Dan setelah Anda berkutat di dunia estetik, sekarang ini yang kita lihat banyak sekali yang menurut saya salah kaprah gitu ya. Sehingga banyak sekali timbul banyak penyakit. Nah, ini kita kupas dan pakarnya ini ya. Kenalkan Dr. Santi Sadikin. Selamat sore semuanya. Nah, selamat sore dok ya. Sore Pak Iwan. Jumpa lagi di Podbas. Ya, terima kasih diberi kesempatan kita akan membahas tentang anti-aging dan estetik, ini hal yang menarik. Karena semua orang tidak mau tua. Betul. Meskipun usia berlanjut, tetap ingin awet muda. Iya, jiwa dan penampilan tetap ingin awet muda. Betul. Nah, itulah anti-aging Pak. Iya. Pak Iwan. Kalau tadi kita bicara proses aging. Semua di tubuh kita mulai dari luar sampai dengan organ dalam, semua ada proses di mana ada saatnya kita mulai menua. Nah, karena menua itu muncullah ilmu anti-aging. Jadi upaya-upaya untuk membuat penampilan yang muda itu lebih awet, lebih lama. Ya, itulah ilmu anti-aging. Sebenarnya ada piramida sendiri Pak Ibu. Ya, jadi artinya gini, anti-aging itu kan upaya untuk mengembalikan tubuh itu biar matinya sesuai rule-nya, selnya itu kan. Betul. Nah, karena sekarang banyak sekali kematian sel itu, belum waktunya, sehingga penuaannya itu luar biasa itu. Nah, sekarang makanya ada divisi ilmuwan tentang anti-aging untuk ngerem. Jadi bukan Anda anti tua loh ya. Betul. Jadi ngerem supaya usia mungkin 60, 70, tapi bisa masih punya kekuatan gitu ya. Betul. Masih sehat gitu ya. Yang dilakukan di dalam Karnus itu sebetulnya salah satu dasar utama dari anti-aging. Jadi ada namanya piramida anti-aging. Piramida anti-aging. Dan paling dasar dari piramida itu adalah pembaruan dalam pola makan tadi. Pemilihan bahan makanan, perbaikan nutrisi seperti yang dilakukan konsep Karnus itu adalah basic dari anti-aging. Naik memberi makan sel. Betul. Jadi memberi makan sel supaya dia hidup. Kemudian naik ke atas bagaimana lifestyle, juga termasuk olahraga, sampai juga menjaga kehidupan spiritual, mental yang sehat. Kesemuanya ini menjadi satu piramid untuk mencapai tujuan bahwa kita lebih awet muda. Nah, itu ada di 6 langkah konsep Karnus tadi itu. Ya, saya baru tahu itu piramida anti-aging ada piramidanya. Betul, ada piramidanya. Jadi sudah setuju sekali dengan konsep Karnus. Sekarang kita bicara tentang estetika. Nah, ya dok. Bedanya apa? Anti-aging dengan estetika. Baik, estetika itu adalah seni, Pak. Jadi kami para dokter yang mengkhususkan atau belajar khusus tentang estetika, kita belajar seni, bagaimana wajah manusia, penampilan seseorang itu menjadi lebih harmonis. Ya, adik-adik sekalian ini dari SMK kecantikan khususnya, kita kan selalu diajarkan bagaimana kita menampilkan seseorang lebih harmonis. Mulai dari warna kulit. Apakah warna kulit yang belang tentu saja tidak sedap dipandang mata kan. Jadi kandai kata wajahnya putih tapi lehernya lebih gelap. Nggak cerah juga kan, nggak bagus. Jadi waktu dicurigai itu ngapain dia? Diapain wajahnya? Apa yang dioleskan situ gitu ya. Kemudian warna. Kemudian selain warna kulit apa? Bentuk.
Jadi apakah bentuk seputar matanya baik, bagaimana pipinya. Nah ini biasa yang mulai dikeluhkan oleh ibu-ibu Pak. Usia masuk ke 50 atau 40-an sudah mulai, kenapa terjadi garis senyum yang dalam? Kenapa pipi saya semakin menurun? Ada yang kendur ya. Dan ada segitiga kalau wajah wanita di usia muda bentuknya adalah segitiga. Begini. Nah, waktu muda begini dok ya? Iya, begini. Nah, kalau udah tuh begini. Begitu menua, begini. Jadi yang bagian bawah melebar. Karena gravitasi dok. Betul. Jadi semua gravitasi, kemudian ada bagian-bagian kulit kita yang kolagen di kulit itu terdegradasi. Rusak. Akhirnya kolagennya rusak, kulitnya jadi kendor, elastisisnya berkurang. Kemudian apa? Karena gravitasi juga Pak Iwan, bagian lemak di sini berkurang. Sehingga ada bagian-bagian yang contoh di bawah sudut mata, kemudian di bagian-bagian, maaf ya misalnya di sini di pelipis ini ada yang cowong, ada juga kalau perhatikan mungkin kakek nenek di rumah di bagian sini cowong, pernah perhatikan? Iya. Kenapa? Karena ada bagian volume yang hilang. Kalau secara anatomi memang betul. Struktur kulit kita tuh terdiri dari bagian kulit itu terdiri dari beberapa lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Hipodermis itu adalah lapisan lemak di bawah kulit. Dan lapisan lemak kalau di wajah ini ada namanya kantong-kantong lemak yang sejak kita kecil, sejak kita lahir sudah tertata rapi. Terutama pada usia-usia remaja, semuanya tertata rapi sehingga pipinya seger rapi. Tapi begitu masuk di usia seperti saya, masuk ke usia 50 ke atas, semakin kempot. Nah, Gitu. Nah, ini dia. Jadi ini kan kelihatan di sini. Ya, Pak Iwan, Anda ada kolagennya di sini kan, sini nih, dia bisa mengambil cairan banyak. Begitu menua, wah sudah mulai kempot ini. Ya. Dan mulai kaku ini. Betul. Ini serabutnya nih. Nah, serabut kolagennya itu mulai kaku. Jadi jarang juga. Selain kaku, jumlahnya lebih berkurang. Lebih kurang kan kelihatan tuh. Serabutnya ini. Ya. Dibandingkan yang ini kan masih bagus. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan apa Pak? Yang di bagian coklat, di bagian permukaannya, ini ada relief. Bedanya kalau yang younger skin, permukaannya smooth. Jadi kalau anti-aging itu bagaimana membuat sel itu mati pada waktunya. Syukur-syukur lebih lama lagi. Lebih lama. Jangka waktu dan lahir sampai dia mati. Gitu kan. Kalau semakin sel itu, contoh saudara merah, akan mati pada hari ke-120, maka kalau Anda akan awet muda lah, gitu aja, itu contoh ya. Tapi kalau baru lahir dan mati, nanti telomeresnya pendek, nanti sampai nggak mampu lagi membelah diri, sehingga apa? Sehingga boros stem cell. Nah, itu anti-aging. Nah, tapi kalau estetik, ini adalah seni. Bagaimana yang tolong keriput begini ya, nah keriput begini itu, nanti ini bisa nih di semua estetik gitu kan, opsinya nanti bisa, tapi kombinasi sama anti-aging loh ya. Kombinasi sama anti-aging, kombinasi sama anti-aging. Harus kombinasi. Karena kalau hanya seri saja, ini bisa aja Anda benda plastik, ditarik itu, ditarik gitu kan. Ini kita perlu memahami. Apakah bagaimana kanannya? Nah, betul. Gimana? Jadi di dalam bidang estetik sendiri ada dua macam Pak Iwan. Ada namanya beautification. Yang pertama, yang kedua adalah rejuvenation. Beautification itu berarti kita bagaimana membuat kulit itu menjadi lebih baik. Jadi bagaimana kulit keriput itu yang sebelah sisi satunya menjadi kulit yang halus. Ada beberapa cara untuk memperbaiki itu. Satu, kita gunakan nutrisi-nutrisi yang kita oleskan topikal di rumah. Kita kasih topikal. Nah itu bisa kita oleskan. Misalnya membutuhkan apa? Pelembapan, itu untuk mencegah penguapan air berlebihan. Karena di kulit itu dalam proses penuaan terjadi transepidermal water loss. Jadi terjadi penguapan cairan yang berlebih. Kenapa? Ini terjadi karena skin barrier, jadi kulit itu di bagian permukaan ada skin barrier yang mulai rusak karena banyak faktor, karena polusi, karena juga perubahan cuaca, atau riwayat kosmetik atau apapun yang pernah ditempelkan di situ. Nah, dengan menguapnya cairan banyak, maka terjadilah mulai keriput-keriput. Nah,
caranya dengan kosmetik apa yang dioleskan di rumah itu bisa. Seperti yang di Karnus sendiri sudah mulai membuatkan yang dari bahan berbagai antioksidan yang dioleskan dan lebih cara natural. Nah, itu salah satunya. Saya ceritakan kalau yang dari dulu diterapkan para dokter, terutama yang dokter bidang dermatologis, untuk meremajakan kulit seperti ini, keriput itu menggunakan beberapa bahan yang memang cukup kuat, yaitu asam retinoat atau disebut retinoid. Ya, ini Pak Iwan nanti yang bisa lebih bicara. Jadi tujuannya apa? Asam retinoid itu untuk membantu mengangkat sel kulit matinya. Ya, kulit dipaksa dikelupas-kelupas, tapi apa yang terjadi? Saya mengalami ini. Ini diberikan banyak sejak 30 tahun yang lalu. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di mana-mana, dan juga ini menjadi regimen terapi untuk peremajaan kulit seperti itu. Nah, kemudian asam retinoat itu karena efek iritasi kulitnya merah, biasanya dikombinasi juga dengan ada kortikosteroid. Kortikosteroid itu krim yang kalau dioleskan itu menjadi kulitnya halus. Tapi efek jangka panjangnya juga kurang baik, yaitu membuat munculnya urat-urat darah atau kita sebut spider vein. Jadi akan kelihatan di kulit itu banyak seperti garis-garis pembuluh darah kecil-kecil, serabut kecil-kecil yang nampak. Ya, belum lagi ditambah, kalau kita bicara, kalau dari zaman dulu ada yang digunakan bahan vitamin yang dulu disebut dengan hydroquinone. Ini hydroquinone. Nah, ya, sampai saat ini memang bukan salah ya, masih ada bahan ini ya. Dan memang obat ini adalah obat topikal yang digunakan sebagai agent untuk pemutih dan dioleskan. Tapi terkadang kita menggunakannya juga salah. Dan misalnya menggunakan hydroquinone yang harusnya malam digunakan pagi hari, kena matahari, jadilah tambah fleknya tambah jadi. Enggak karuan. Untuk membuat penampilan yang harmonis, ada teknik tadi beautification, ada yang rejuvenation. Beautification itu bisa kalau teman-teman salon dengan make up. Kalau kami di estetik adalah dengan berbagai cara, bisa dengan kosmetika dan kosmetika. Kemudian ada beberapa tindakan estetik. Contoh tindakan estetik apa yang diberikan, misalnya kita berikan dengan suntikan PRP. PRP itu salah satu terapi yang kita menggunakan darah diri sendiri. Kita akan ambil darah vena, kemudian darah diproses, darah itu akan terpisah. Jadi darah itu di centrifuge dengan kecepatan tinggi selama 10 menit, nanti akan terpisah bagian sel darah merah dengan bagian PRP. PRP itu sebetulnya bagian dari trombosit. Di mana di dalam trombosit itu terkandung bahan growth factor. Jadi apa bahan growth factor? Growth factor itu bahan yang untuk meremajakan kulit. Merangsang pertumbuhan. Merangsang pertumbuhan. Bentuk hormon-hormon. Ya. Ya. Contoh, kalau kita luka ke iris, habis gitu kan luka itu bisa sembuh kan? Darahnya akan berhenti karena apa? Ada trombosit. Disitulah teknik PRP sudah mulai dikembangkan sejak 20 tahun yang lalu. Di dunia internasional digunakan. Dan nanti setelah diperoleh darah yang bagian yang bening yang disebut PRP, itu akan diambil dan kita akan suntikkan di namanya intradermal atau di bawah kulit. Nah, setelah disuntikkan nanti akan kelihatan hasilnya dalam 2-4 minggu, kulit itu akan menjadi lebih lembab. Keinginan yang tadi kita itu, yang kulit yang kelihatan keriput menjadi lebih halus, itu akan salah satunya itu. Yang akhir-akhir periode 10 tahun terakhir, ada teknik-teknik lain. Yang terakhir-terakhir itu ada yang namanya DNA salmon. Disuntikkan. Ya. Kemudian ya itu sebetulnya DNA salmon. Jadi lagi booming Pak. Jadi sudah bentuk steril dan itu disuntikkan. Tujuannya sama, meremajakan atau membangun sel-sel baru. Nah, ada lagi jenis lain, ada skin booster. Sama juga, efeknya sudah bentuk ini dalam bentuk yang steril dan itu kita suntikkan. Ini adalah beberapa teknik estetika untuk memperbaiki kualitas kulit. Ya. Nah, itu banyak sekali terapi ya caranya. Ya. Semua terapi yang dikerjakan di klinik. Di klinik ya. Ya. Nah, jadi menarik masalah
retinoic acid ya. Jadi Iya, yang retinoid acid. bahasa retinol, Retinol ya. Retinoid acid. retinoic acid dalam bahasa dagingnya apa? Ya. Bahasa umumnya masyarakat. Bahasa vitamin A asam paling gampang. Ya. Atau asam retinoat. Asam retinoat ya, yang dia akan gunakan topikal itu sehingga dia mengelupas, gitu ya. Betul. Mengelupas sel-sel kulit kita itu. Jadi kalau kita bicara tentang asam vitamin A itu awalnya dari beta karoten. Ini. Kemudian begitu masuk sel maka dia diubah menjadi retinoic acid atau retinol. Jadi ini sel yang akan mengatur. Tapi jika ini ditopingkan asam ini kan asam ini, langsung melodoki kulit itu. Betul. Kelupas. Memang itu jadi yang terjadi. Menempatkan tidak pada tempatnya, yang penting kulitnya tampak putih. Nah, itu tujuannya itu. Betul. Dan akhirnya tipis begitu terkelupas akhirnya banyak inflamasi. Dikasih steroid. Ya kan? Dikasih steroid. Yang terjadi adalah jadi kelihatan tipis banget ya. Ya, terjadi ya? spider vein, banyak urat-urat darahnya kelihatan, kulitnya kemerahan, keluar kena panas sedikit. Makanya kalau zaman dulu yang menggunakan ini pakai topi, pakai segala macam perlindungan sama sekali. Selama dokter Santi itu praktek estetik awal-awal, kan zaman dulu tuh sangat banyak sekali ya klinik-klinik yang dalamnya adalah dokter juga ya, yang dia membuat kulit itu seperti kayak boneka putih tapi tipis gitu. Nah, seperti porselen Pak. Seperti apa ya? Seperti porselen. Porselen. Nah itu tapi kelihatan. Kalau lalat di situ langsung. Nah ini tanda tutup ya, tanda tutup ya. Tanda tutup. Pada waktu dokter menangani pasien-pasien ini, itu gimana kondisi kulitnya mereka? Jadi kalau saya cerita zaman 20 arah 30 tahun yang lalu, itu memang berkembang yang dengan bahan-bahan seperti ini. Ya, apa yang terjadi? Memang saya menemui pasien dengan kulit datang masuk gitu aja sudah kelihatan kulitnya kemerahan seperti udang rebus. Seperti kalau kita makan seafood itu merah-merah begitu. Terus ya pasien selalu bilang kalau saya nyetir kena panas itu sudah langsung kemerahan. Nah, apa yang dilakukan? Kebetulan saya waktu itu kerja di sebuah klinik yang prinsipnya adalah mengembalikan kesehatan kulit. Dengan apa? Dengan bahan-bahan alami, dengan herbal-herbal alami. Itu butuh waktu sangat lama untuk memperbaiki kembali skin barrier kulit. Apalagi dia mengkombinasikan, tapi diperbaiki, diajar lagi dengan retinol, contoh gitu. Betul. Rontok lagi. Ya, jadi sekarang. Jadi tidak bagus ya. Kenapa? Dari kacamata Dr. Santi, kulit itu bagus tidak seperti itu? Tidak bagus sebetulnya. Malah selanjutnya akan merusak. Skin barrier kulit rusak, akhirnya apa? Proses penuaan lebih cepat terjadi. Tapi kalau kita bandingkan dengan di negara-negara di Eropa, guru-guru pada zaman itu di Eropa malah mengajarkan harus pakai itu. Harus pakai itu? Ya, di Eropa. Karena jadi ini guru-guru yang di Amerika, yang di Eropa, mereka harus mengajarkan tretinoin bahkan digunakan pertama mulai dengan dosis yang rendah. 0,0125, kemudian dinaikkan menjadi 0,025 sampai menjadi 0,05. Saya perhatikan kulit guru saya sendiri, seorang Amerika, dan kulitnya memang kemerahan, semu kemerahan, tapi dia kan kita perlu ingat dia hidup di negara yang 4 musim. Mataharinya tidak terik. Jadi dia dengan bangga memang kulit saya warnanya ngepink gitu dan kerut-kerut saya berkurang padahal saya usia 70 tahun. Nah, jadi hal seperti ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Ketika diterapkan di Indonesia dengan curah matahari yang kuat, maka pasien-pasien kita yang terjadi adalah yang kulitnya jadi sensitif, kemerahan, dan malah skin barrier-nya rusak. Betul, itulah ya Bapak Ibu ya. Jangan merasa inferior. Nah. Oh ini dari Amerika, bagus. Jurnalnya ada, gini-gini. Jurnalnya tergantung konteks. Kan gitu dong ya. Betul. Konteksnya apa? Kalau di Amerika negara 4 musim matahari nggak langsung direct gitu. Di kita ini nggak ada musim dingin, nggak ada musim semi. Hanya ada dua musim hujan dan musim kemarau. Iya, musim panas. Betul. Jadi matahari sama-sama ada. Tidak bisa disamakan. Tidak disamakan. Jadi kita ini punya barrier sendiri, harus kuat melawan UV. Dan kita jangan sampai mengkambing hitamkan UV ya. UV itu anugerah bagi kita. Mestinya negara kita ini
penghasil padi nomor 1 dunia mestinya ya. Kenapa matahari melimpah? Tapi kenapa kok tidak? Nah, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Baik. Lanjut, Dok. Ya, seperti Pak Iwan tadi bilang, sudah jadi salah satu cara adalah kita memperbaiki, itu era dulu. Ya. Sekarang ke arah sekarang, kosmetika juga sudah mulai bergeser. Sekarang lebih banyak digunakan bagaimana memperbaiki skin barrier. Untuk kulit yang tadi keriput, untuk tanda-tanda penuaan itu, kan selain keriput, kulitnya kering, muncul warna kecoklatan yang kita sebut dengan hiperpigmentasi atau melasma, istilahnya seperti itu ya. Kalau dulu dihantam dengan pemutih-pemutih, tapi sekarang sudah mulai memberikan antioksidan. Jadi memberikan pelembapan, memberikan antioksidan untuk memberikan nutrisi ke kulit dan efeknya justru cerah. Juga contoh penggunaan vitamin C itu yang sekarang banyak digunakan. Vitamin C yang dioleskan bentuk serum. Nah, seperti itu sekarang eranya. Nah, kemudian di klinik apa? Jadi tadi yang beberapa teknik yang injectable yang disuntikkan itu tujuannya ya perbaikan dari dalam di rumah dengan tadi bahan-bahan yang lebih natural. Nah, ada lagi teknik-teknik lain Pak selain suntikan. Ada dokter juga di bidang estetik yang senangnya menggunakan laser. Jadi ada yang menggunakan alat-alat bantu seperti menggunakan sinar UV ada Pak. Jadi sinar ultraviolet, ada yang menggunakan sinar laser tergantung kliniknya. Nah, dalam hal ini saya sendiri melaksanakan dengan sinar UV. Nah, sinar UV itu bisa sebagai obat. Justru sinar UV dalam alat yang disebut dengan IPL, Intense Pulse Light, itu bisa mengukur kita menggunakan yang berapa nanometer. Jadi, panjang gelombangnya. Ya, ada panjang gelombangnya dan dengan kita tahu panjang gelombang itu saya bisa membantu untuk peremajaan kulit yang tadi keriput, kemudian untuk juga yang pigmentasi, juga untuk yang akne. Jadi itu akan membantu. Nah, ini alat-alat bantu, Pak. Jadi alat-alat bantu yang sekarang banyak digunakan. Baik. Nah, kemudian lain-lain lagi kalau tadi kita sudah banyak bicara yang beautification, rejuvenation. Peremajaan itu salah satunya yang tadi saya bilang bentuk tadi yang kerutan-kerutan itu terjadi terutama gini. Kalau di dahi ini terjadi kerutan karena otot kita di dahi ini langsung menempel pada kulit. Jadi otot frontalis namanya, dia langsung menempel pada kulit. Begitu kita menjadi menua dan kulit kita elastisitasnya berkurang, maka setiap kita menggerakkan otot, maka kulit itu langsung ikut. Kerut ini ya? Iya, seperti kita kalau tas yang talinya diserut kemudian nah sama, ini juga begitu begini langsung ikut. Nah, kalau begitu problemnya, maka cara yang harus kita lakukan adalah kontrol gerak otot dengan suntikan yang kita sebut botulinum toxin. Suntikan ini memang sudah lama ini, sudah sejak 30 tahun lalu digunakan di dunia internasional dan di Asia juga. Jadi dokter yang mengerjakan harus terlatih. Dosisnya kecil saja untuk mengontrol ini. Setelah disuntikkan dalam 1 minggu baru kelihatan bahwa kerutan itu akan lebih minimal. Ada batas waktunya Pak itu. Betul. Dalam 4 bulan akan. Botulinum itu racun ya. Itu racun dari bakteri. Betul. Aspergillus, kelompok bakteri penghasil botulinum. Kalau nggak di bongkrek salah. Ya, pokoknya bakteri penghasil botulinum ya itu racun. Kalau di sini dari tempe. Ya. Nah, racun ini botulinum itu dia itu menghambat kinerja saraf sama otot. Jadi dia bisa menghambat kontraksi lagi. Jadi apanya kalau kita keracunan botulinum itu dalam dosis tertentu ya, itu langsung jantung nggak bisa gerak, paru-paru nggak bisa kembang, otot saraf juga bermasalah. Jadi dalam hitungan cepat itu bisa meninggal. Nah ini emang harus hati-hati. Jadi pada waktu disuntikan itu, karena ini adalah suatu protein mirip ke botulinum, meniru struktur botulinum, maka tenaga ahli nih, harus ahli nih dalam penyuntikannya itu memang harus dosis yang sangat kecil dan tepat pada obatnya. Selama kita lakukan dengan tepat itu aman. Jadi itu sih tidak sampai merusak apa-apa dan itu digunakan juga selain pada dokter estetik digunakan untuk dokter mata. Itu mata ya. Jadi misalnya ini pernah tahu nggak problem mata orang yang gini-gini terus stick. Jadi gerakan tidak sadar yang membuat ototnya terus bergetar-getar itu dokter mata juga.
Iya, iya. Jadi memang dibutuhkan sesuai indikasi medis itu. Padahal itu bisa diselesaikan dengan pengembalian Ya. sistem, Dok ya. Ya, Bisa betul. kita kembalikan, ada Oke. komunikasi antar saraf. Nah, salah satunya itu tadi, Active plus Rosemary bisa dipakai. Dengan ini ya. Ya, untuk masalah kayak mata tadi, Ya. sarafnya nggak connect gitu. Nah, itu bisa itu dilakukan. Nah, ini Pak Iwan, selain semua tindakan estetik tadi yang saya kenal tadi ya, dengan saya mengenal Karmus, mulai dengan menggunakan AT dan AG ya, AGA serial, itu sangat membantu kondisi perbaikan kulit. Jadi proses penuaan kulit itu selalu disertai dengan problem-problem aging yang lain. Iya. Contohnya autoimun. Nah, ya, autoimun. Autoimun pada kulit itu sering terjadi. Jadi sekarang saya bukan hanya menerima kulitnya kerut atau dengan flek, tapi dia mengeluhkan, dok, kenapa ya kok di tangan saya ini muncul merah-merah? Yang saya tidak tahu, ini bukan gigitan nyamuk. Ujuk-ujuk aja. Ya, jadi dan itu pindah-pindah sering terjadi. Atau ada yang mengeluhkan kok tiba-tiba gatal. Jadi tiap orang beda-beda, sering muncul hal-hal lain. Nah, seperti ini pasien saya dampingi selain dirawat dari luar, juga mengkonsumsi AT. Dan itu yang mulai membantu perbaikan kulitnya. Itu pada yang aging. Itu aja. Ini bahkan saya terapkan pada yang remaja. Contoh, siswa-siswi, anak SMP, SMA yang jerawatan, yang dengan problem akne, itu dengan mengkonsumsi AT rutin, maka jerawat juga lebih bersih, kulitnya lebih bersih. Tanpa antibiotik, Dok. Tanpa antibiotik. Jadi Nah, bisa ini kalau bicara akne, beda Pak. Zaman 20 tahun yang lalu, setiap pasien akne itu selalu kita berikan antibiotik jangka panjang. Kemudian ada minuman per oral, suplemen yang kandungannya vitamin A asam. Isotretinoin per oral. Itu. Dan itu memang terapi yang sudah disarankan juga dari internasional. Memang kita tahu ada efek sampingnya, yaitu pada kalau kehamilan bisa bahaya teratogenik pada bayi. Jadi memang kita akan selektif sekali pada itu diberikan pada wanita yang tidak sedang kehamilan. Vitamin A-nya tuh vitamin A langsung, kayak Vitamin A. langsung vitamin A. Jadi retinoid tadi, dalam bentuk potennya dia. Isotretinoin oral. Retinoid oral. Ya, beta karotin harusnya. Betul. Harusnya beta karotin, tapi memang dia butuh pemecahan lagi, itu kan dikasih direct. Nah, ini produk dalam kita mencampuri. Baik, jadi ini saya cerita dulu ya. Dulu itu ya? diterapkan seperti itu, isotretinoin oral. Nah, kalau setelah saya belajar Karmus, kenapa nggak benar Pak Iwan? Kenapa nggak kita beta karotin itu aja yang kita terapkan, sehingga itu kita kulitnya juga jadi baik. Dengan saya berikan AT saja, kondisi kulit anak-anak remaja yang berjerawat, mereka juga dengan bekas-bekasnya lebih cepat memudar juga. Ya, secara alamiah begitu, Dok ya? Alamiah begitu, iya. Wah, biasa ini. Iya. Kita harus segera meluruskan ini, Dok. Karena kan banyak sekali paradigma kecantikan tadi itu sudah tidak sesuai lah dengan keadaan kita tinggal ya. Ya. Terutama tentang warna kulit tadi. Ya, bicara tentang warna kulit ini ya. Jadi konsep cantik untuk di Asia, terutama di Indonesia, rata-rata semua orang ingin putih itu yang cantik. Ya, itu masalahnya. Ini yang harus kita luruskan. Kalau mau kita nampak cantik, bukan berarti diputihkan. Yang benar adalah kita sehatkan kondisi kulit. Dengan kondisi kulit kita disehatkan, dengan warna dasar alami kulit kita, maka akan tampil, kecantikan alaminya itu akan tampil. Secara medis ya, secara ilmu itu ada skin type atau jenis kulit itu ada 5. Skin type 1 itu orang Eropa, skin type 2 itu orang Jepang, skin type 3 itu Asia seperti China. Gitu. Skin type 4 itu kulit kita, sawo matang. Nah, 5 ya teman-teman kita di daerah timur, Papua dan sebagainya. Nah, apakah kulit skin type 4 seperti kita ingin jadi putih seperti yang orang Jepang? Sulit. Iya. Sana beda cuaca juga. Iya, tapi skin type 4 bisa kulitnya menjadi glowing, bisa. Kulitnya bisa menjadi glowing, bisa. Kalau kita rawat dengan benar kesehatannya, maka kulitnya jadi skin barrier-nya diperbaiki, Dok. Skin barrier-nya diperbaiki. Jadi saya ingat ini, Dok.
Masalah warna kan ibarat cat. Ya. Cat apapun mobil kayak bis ini, Hmm. biru gitu ya, pakai pilok dan sebagainya itu. Begitu saya coating, Ya. coating ya, dengan pelapis, clear, pun langsung bersinar, glowing. Cat hitam pun atau putih pun, kalau nggak di clear, ya nggak glow. Ya. Nah, clear kita kan di skin barrier itu kan, Betul. yang dia Jadi, buat glowing. itu intinya skin barrier Skin kita barrier. yang diperbaiki. Betul. Nah, Ya, skin barrier. Saya setuju tuh skin Baik. barrier. itu Pak Iwan. Jadi putri saya sedang melanjutkan penelitian saya yang tikus yang dengan bahan yang bovine collagen itu, dia akan sedang meneliti bagian epidermis, di mana epidermis ini adalah awal dari skin barrier. Skin barrier. Ya, Jadi- keratinosit itu ya. Ya, apakah kolagen, bovine collagen itu berefek pada epidermis, Skin barrier. kekebalan epidermis? Ini sekarang sedang dikerjakan. Kita tunggu ya gimana Iya. hasilnya ini. Sebetulnya ini sabar itu. berkelanjutan dari yang kemarin. Kemarin Kalau itu. saya bagaimana di dermisnya, ini bagaimana di epidermisnya pada tikus yang sama. Jadi itu. Kalau jadi itu hanya dengan satu saja bahan bovine collagen bisa membuat perbaikan di bagian epidermis, bisa membuat perbaikan di epidermis. Apalagi kalau bovine collagen yang Pak Iwan buat sudah digabung dengan lain-lain tadi, Iya. dengan EGCG, dengan lainnya, lebih jos, lebih maksimal. Sekarang kan hanya kolagen bovine aja kan ya. Ya, kita Betul, kita bikin ya. Ya, Jadi itu sudah baik, gampang. Tapi ya. secara teori itu kan bisa sih. Namanya kan sel itu kan selnya di sini, dermis kan. ya, Ya nanti dia tumbuh ke atas, makin ke atas nanti nggak ada pembuluh darah lagi, ke atas lagi di sini udah jadi epidermis ya di sini ya. Jadi epidermis ini kan namanya dari dermis, epidermis. ya kan? Dari Jadi- dermis nanti ditendang ke atas, tumbuh menjauhi pembuluh darah, langsung dia kehabisan makanan, akhirnya dia jadi paling luar ini ya. Mungkin sedikit saya koreksi Pak, kalau pabrik pembentuk sel itu di bagian paling bawah dari epidermis, namanya Ya. lapisan basal. Yang Ini ini, basal ini ya. bukan, yang ini Pak, Nun Sewu. Ya. Ini ya, garis ini. Kalau di dermis itu tidak berganti. Di dermis itu adalah seperti kalau rumah itu semen. Semen. Jadi semen, batu bata dan macam-macam itu ada di sini. Jadi ada pembuluh darah, kemudian Ya, di sini ada ya, serabut di sini. kolagen yang Nah. di sini. Maaf. Kalau yang di coklat ini adalah bagian epidermis. Jadi yang pergantian kulit mau dihantam tretinoin, mau dihantam chemical peeling macam-macam, maka yang dikelupas itu hanya sampai sini. Iya, ini yang kupas. Ya, sampai sini aja. Tapi di bagian dermisnya tidak. Di bagian dermis ini kita harus menambahkan tadi growth factor. Semua bahan-bahan untuk meremajakan kulit itu di sini. Ya, maksudnya tadi di Ya. dermis itu kan sel-sel yang penuh dengan nutrisi di situ. kan. Betul, nutrisi. Nah, juga ada pembuluh darah. Ya. Begitu masuk ke epidermis sudah nggak ada lagi pembuluh darah, Ya, tapi betul, dia betul, kemudian nggak ada. kapiler. Makanya Ya. di sini kan di sini ada kapiler di sini. Ya, Nah, kalau nutrisi itu masuk semua di sini masuk, ada kolagen Ya. apapun. Nah, itu nanti sel dermis ini epidermis itu jadi sel paling luar ini akan bagus. Ya, Secara betul. teori karena bahan bakunya dari bawah kan dia, betul. dari bawah. Jadi kalau kita nanti makanan kita yang kita makan benar masuk ke dermis, Nah. makanannya nutrisinya masuk dipakai oleh sel yang basali tadi itu sel kulit, kemudian naik ke atas menjadi kulit paling luar membentuk skin barrier. Ya. Nah kalau bibitnya sudah sehat kulit itu, maka kemungkinan besar ya ini ya. Tampilan luarnya akan baik seperti yang diinginkan di antara Iya. tadi. Tapi kalau dasarnya sudah kelaparan selnya, kemudian dia menjadi sel epidermis, ya jelek. Betul. Kan Ya. dikupas lagi. Dengan retinoid tadi kan, retinoic acid dikupas. Tumbuh lagi yang baru, tapi tumbuhnya kelaparan pula. jelek lagi. Jadi penggunaan itu juga sekarang sudah mulai banyak dikurangi. Sekarang juga yang lebih digunakan itu retinol, Pak, di mana retinol isinya sudah lebih berkurang. Juga selain retinol ada bahan-bahan lain seperti AHA, PHA, itu yang banyak digunakan di dalam kosmetik terutama untuk digunakan ya. Kemudian kalau chemical peeling memang salah satu langkah yang sederhana dilakukan di klinik. Dan sekarang juga lebih digunakan bahan chemical peeling yang ringan-ringan, yang tidak mengupas banyak. Berbeda sekali dengan zaman 20-30 tahun yang lalu,
yang berharap kulit itu mengelupas seperti ngelupas kertas gitu. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah semua lebih natural. Nah, seperti itu. Itu juga ada jangka waktunya. Biasanya hanya dilakukan 1 bulan sekali sesuai tadi pergantian kulit tadi. Itu berapa hari, Dok? Pergantian kulit itu? Regenerasi kita sebut itu usia regenerasi kulit itu kurang lebih 28 hari sekali. 28 hari ya? Atau 1 bulan sekali. Ya. Makanya selalu kami menyarankan pasien itu melakukan perawatan minimal sebulan sekali. Apa yang dilakukan? Biasa kita lakukan proses facial. Facial itu adalah tahapan mulai dari pembersihan, kemudian pengangkatan sel kulit mati, menggunakan bahan scrubbing gitu ya. Kemudian setelah itu kalau ada komedo semua dibersihkan. Setelah itu baru diberikan serum dan macam-macam. Kemarin yang lalu salah satu produk kamus yang dengan ada ya kami sudah mulai ada beberapa kosmetik. Itu bahkan saya cobakan waktu kita ini. Jadi bagaimana proses yang exfoliating itu saya oleskan tangan kanan dan kiri, saya tunjukkan Pak Noval waktu itu berbeda. Jadi itu menunjukkan bahwa dengan proses yang benar itu sudah bisa terangkat sel kulit mati itu. Bukan langsung ngelupas gitu enggak, tapi kelihatan warnanya. Apalagi di akhir kalau ditambahkan dengan serum yang ada vitaminnya, ada ekstrak dari herbalnya, antioksidannya. Gitu. Ada kolagennya, Dok. Ada kolagennya juga ya. Nah itu. Jadi itu kita lakukan sebulan sekali. Nah, jadi boleh itu dilakukan sebulan sekali. Kalau di klinik biasanya bisa nanti sekalian sambil datang, sambil apa yang kurang ya seni tadi Pak. Selain dilakukan facial, perlu apa? Oh, kerutannya ingin dihilangin, baru kita tambahkan. Kalau perlu suntik, kalau perlu digunakan alat seperti light therapy dengan intensif pulse light, nah kita kerjakan. Seperti itu. Karena sel kita itu dilengkapi reseptor cahaya. Betul. Jadi, kayak opsin. Jadi kalau kita gambarkan di sini. Nah ini. Nah di dalam kan apa jadi terapi lah matahari lah. UV kan banyak gelombang kan. Ya. Ada range gelombang di UV itu ada range gelombang, begitu masuk ketemu reseptor sel ini. Nah reseptor dalam bentuk opsin. Ini opsin ini. Dan opsin itu adalah suatu reseptor yang terbuat dari, nah ini terbuat dari mirip retinal. Yeah. Nah, dan vitamin A itu tadi itu. Yeah. Tapi vitamin A beta karotin, jangan langsung kasih ini ke kulit, nggak masuk, nggak bisa masuk. Tapi ini harus beta karotinnya nanti ada bikin sel akan masuk lagi ke dalam sel kulit ini dengan dipotong-potong sendiri. Nah, begitu dia kena sinar maka dia bisa berubah dari cis menjadi terang. Ini cis, ini terang. Dia membuat suatu yang perlu dipahami begini, semua rata-rata orang Indonesia takut dengan matahari. Itu yang harus sih. Padahal tahu nggak, melanin atau pigmen kulit kita itu adalah pelindung alami kan untuk kulit. Betul. Nah, ya contoh salah satu artis yang dulu merubah pigmennya, Michael Jackson. Iya. Kan dia meninggal. Iya, kan dia sebetulnya kan ras yang kulitnya hitam. Tapi dia merubah bahkan merubah gen DNA-nya sampai kulitnya putih. Apa yang terjadi? Kulitnya jadi peka. Nggak usah jauh-jauh Michael Jackson, Pak. Saya banyak sejawat yang di Australia. Australia itu kan cuacanya cukup panas. Tapi banyak orang yang migrasi ke situ yang dasarnya kulit putih. Apa yang terjadi? Kasus kanker kulit itu banyak di Australia. Resikonya kanker kulit kalau sampai diputihkan. Ya. Sedangkan orang asli Australia sebetulnya kan aborigin hitam. Sebetulnya itu yang cocok di situ. Jadi makanya sebetulnya Sang Pencipta itu sudah menciptakan sesuai ini untuk iklim di sini. Jangan menentang aturan Sang Pencipta, apalagi menentang matahari. Yes, suku Maya aja dia sampai menyembah matahari. Oke, jadi itu Aztec saya lupa ya. Iya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur. Kita di Indonesia ini kaya bahan-bahan yang sudah disediakan. Matahari curah ada dan kita harus bersyukur kita punya melanin yang cukup banyak. Itu adalah proteksi kulit. Tinggal bagaimana kita memberi nutrisi yang baik sehingga kulit kita jadi kecerahan warna itu bisa rata. Itu lebih penting.
Bukan cuma di wajah, tapi kita juga jaga di badan. Jangan hanya ininya putih, tapi begitu mau salaman kelihatan belah. Intinya itu, Pak. Iya, karena tadi waktu di wajah dipakai krim atau apapun serum yang dia itu dikasih pemblok skema pembuatan melanin, bisa hidrokinon, bisa arbutin, macam-macam lah ya skemanya dia. Ini yang memproduksi melanin akan dihambat. Padahal melanin itu akan keluar begitu kulit kita kena UV sebagai proteksi. Nah, kalau Anda membenci UV, ya berarti menentang algoritma sang pencipta. Karena tanpa UV tanaman tidak bisa fotosintesis. Nah, kalau kita benci UV sama aja kita membenci siklus kehidupan ini. UV bikin kanker. Kalau nggak ada UV, memang nggak ada kanker, tapi nggak ada kamu, nggak ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan manusia, ya nggak ada kanker. Yang kankernya kena manusia. Nah, kita kena kanker akibat kita melawan algoritma itu. Itu kita buktikan, UV langsung masuk. Itu yang masuk, maka merusak DNA, membakar trigliserid dalam darah, jadi plak kemudian dia juga jadi malondialdehid, berubah DNA. Nah, itu yang yang sangat miris, Dok. Makanya betul. Saya sangat senang Dokter Santi ini mendukung bahwa cantik itu tidak putih. Nah, ya. Betul. Jadi kalau saya mau konsep yang ini ya, konsep kulit sehat dan cantik itu benar tadi, bukan yang putih, tapi satu kita mengkonsumsi nutrisi yang satu, nutrisi tadi. Ya. Kemudian kita jaga lambung kita sebagai sumber penyerap bahan makanan tadi, sehingga itu diserap kemudian masuklah ke dalam sel-sel kita, termasuk sel kulit. Ya. Kulit itu adalah bagian terakhir yang mendapat makanan. Karena ya, paling jauh. Makanan diutamakan untuk organ-organ yang lain seperti otak, kemudian lain-lain organ-organ itu. Jadi kalau makanan itu bisa sampai ke kulit, maka disitulah kita akan tampak anti-aging dan penampilan kulit kita jadi awet muda. Kemudian lagi, perawatan yang kita lakukan adalah facial misalnya 1 bulan sekali. Itu perawatan simple. Yang adik-adik SMK di sini, karena dari jurusan kecantikan, kalian mempelajari itu. Silakan pahami teknik dan pemilihan bahan yang tepat. Ya, bahan-bahan itu perlu dibaca satu persatu. Ya, kalau ada bahan-bahan alami, serum-serum, ini Pak Iwan yang bisa bicara nih. Dari ekstrak herbal, ada yang dari ada vitamin C, itu sangat baik sekarang. Bahkan sekarang juga tren yang terbaru mengandalkan mikrobiom atau flora normal, Pak. Ya, jadi flora normal, ya, tahu nggak kalau bayi baru lahir itu kulitnya kan ada putih-putih semua, itu adalah flora normal yang melindungi selama janin ada di kandungan. Begitu lahir kita kontak dengan dunia luar, flora normal itu mungkin rusak karena banyak hal. Kalau kita minum flora ini ya, misalnya ya ini selama ini minum apa sih Pak, kayak probiotik. Probiotik. Probiotik itu juga sekarang diterapkan pada kulit. Jadi sekarang juga ada konsep yang probiotik dioleskan secara topikal pada kulit. Itu mengembalikan lagi seperti waktu kita alami gitu. Yang paling gampang yogurt ditanya. Yogurt. Iya betul. Nah, makanlah yogurt rutin. Bagus. Tapi jangan ada creamernya loh ya. Baik, jadi seperti itu. Jadi bukan menggunakan pemutih. Kalau memang apa yang diperlukan untuk terapi, silakan konsultasi dengan dokter, karena kita nanti akan milihkan sesuai kondisi pasien. Ya, betul. Nah, bagi Bapak Ibu ya, yang ingin konsultasi dengan Dr. Santi, bisa ke klinik Iris. Klinik Iris. Betul. Mana? Klinik saya Iris Beauty Clinic di Surabaya, di Jalan Manyar Tirtoyoso. Nah, nanti saya kasih ya linknya ya. Ya, di Surabaya, yang mau mampir di Surabaya silakan. Bisa konsul dengan Dr. Santi. Ya. Dr. Santi juga selain cetek juga ada anti-aging, plus juga menangani penyakit degeneratif, silakan. Beliau sudah juga menerapkan bahasa kanus. Mungkin satu lagi Pak, saya terapkan pada lansia yang saya rawat, itu dilakukan perawatan wajah. Jadi pada mereka yang lansia ini kalau kita lakukan perawatan wajah dengan alami saja, nggak macam-macam. Saya hanya menggunakan madu dan susu. Itu untuk bahan facial dan kulitnya jadi bagus.
keriputnya Madu dan berkurang, ya. Keriputnya itu berkurang, kulitnya jadi lembut, malah kalau keluarga menjenguk malah kalah. Kok ibu saya kok jadi lebih kelihatan Angkleng lebih gitu muda ya. daripada anak-anaknya. Nah, seperti itu. Satu, memberikan kesehatan kulit. Yang kedua, juga efek relaksasi. Itu yang teman-teman adik-adik SMK ini kan belajar ya. Kita pada saat melakukan perawatan, kita melakukan pijatan acupressure. Ya, tadi ya acupressure itu membantu merelaksasi, kemudian memberikan rasa yang nyaman, selain kulitnya sehat. Jadi saya terapkan estetik itu bukan hanya di yang wanita muda, tapi juga pada yang generasi tua ini memberikan lansia juga ya. Dan di lansia ini dosen juga menerapkan perbaikan lambung dan sebagainya. Betul. Fungsinya juga pasti. Ya. Fungsi fungsional ya. Ya. Fungsional. Jadi artinya jika ingin cantik dan awet muda ya, cantik itu harus identik sama awet muda, anti-aging, otomatis jangan dipisahkan nih. Kalau di bahasan kita ini, kalau ingin cantik itu akibat sel-sel ada tempat makan, nah kan? Kalau dia tempat makan, hidupnya sesuai dengan umurnya, contoh usia 30 hari misalkan, lahir sekarang, nanti dia akan mati ya 30 hari kemudian. Nah, sampai lahir sekarang, besok udah mati. Ya. Begitu Anda sering melakukan hal itu, akibat salah hidup atau salah bahan skincare, tapi salah pemilihan skincare ya, skincare Anda pilih cepat putih misalkan, itu pembunuhan sel. Nanti bukan awet muda yang Anda dapatkan, tapi cepat tua. Bukan anti-aging, tapi pro-aging. Pro-aging. Jadi cantik itu adalah sel yang dapat makan sehingga dia pasti akan awet muda. Seawet muda apa? Ya sesuai dengan umur selnya. Hari ini sel lahir, maka dia akan kita pertahankan sampai usia 30 hari. Nanti baru lahir lagi. Untuk kita menghemat telomeres ya. Ya. Telomeresnya biar tidak cepat pendek. Nanti kalau telomeresnya pendek ya itu sudahlah. Pasti terjadi penuaan dan tubuh kita akan decay. Decay itu ya decay. Kemunduran itu akan terjadi. Ya, akan terjadi ya sudah decaying aja. Satu hal lagi Pak Iwan, kalau kita konsumsi karnus yang AT, AG, efeknya juga coba diperhatikan efek pada kuku. Karena kuku adalah di dalam ilmu anatomi itu selain kulit, anatomi kulit itu berkait juga dengan kuku. Maka kuku yang fragil, perhatian kalau ada kuku yang mulai gampang pecah-pecah, itu adalah tanda bahwa something wrong dengan metabolisme kita. Ya, jadi kuku nih ya. Ya, pada penderita kanker, kukunya pecah-pecah. Jadi beberapa atau yang juga kena kemo juga dia. Betul. Karena efek kemoterapi itu kan membuat ya seperti contoh yang penelitian dikerjakan dokter itu membuat kuku itu jadi pecah-pecah. Jadi beberapa pasien juga kasihan sampai di kuku yang di kaki itu hancur gitu. Jadi nyeri gitu. Kuku pun sampai rusak itu artinya proteinnya itu sudah boros sekali, nggak sampai itu. Tapi sel Anda tidak dapat asam masa aminonya sehingga dia tidak bisa membangun dirinya. Kalau sampai nggak bisa membangun diri, dia digempur dengan pengobatan yang terkait kurang tepat, itu silakan. Satu lagi Pak, selain kuku, rambut. Rambut itu terkait juga. Ya, di dalam anatomi kulit, ingat di bagian anatomi kulit, hati-hati bagian kulit itu di bagian dermis terdapat akar rambut. Jadi akar rambut ini, rambut akan sehat karena rambut adalah bagian mahkota ya, terutama pada wanita. Pria pun juga sekarang menjadi perhatian karena pada proses aging biasanya mulai terjadi penipisan rambut. Nah, pola penipisan pada pria dan wanita berbeda. Kalau pria rata-rata kan botaknya begini. Botaknya di sini. Ya, di arah depan ini. Jadi Mickey Mouse namanya. Bentuknya seperti Mickey Mouse pada pria. Kalau wanita di bagian atas ini. Jadi banyak pria juga di belakang dong. Ada juga, tapi terutama yang ini. Jadi bentuk seperti telinganya Mickey Mouse, makin lama makin mundur, makin mundur. Nah, jadi itu. Tapi karena Pak Iwan sudah teruskan kasus, jadi ini terlalu nampak. Iya. Ini berarti 50 ini gimana ini? Jadi penipisan rambut itu mudah terjadi. Pada saat saya sendiri pendarahan, rambut rontok luar biasa.
Ya, terutama pada ibu ya, berontak ya. Jadi ya, begitu kita tuh kekurangan nutrisi, kekurangan zat itu, rontok keluar biasa dan rambut menipis. Jadi makanya kalau dengan menjaga nutrisi tadi untuk konsep anti-aging, bukan cuma perhatian di kulit wajah, yang kena juga pada kesehatan rambut. Rambut yang sehat itu nanti akan memberikan hasil kalau mau ditata rambut segala macam akan jadi lebih baik. Jadi one for all, mau nggak one for all? One for all, Kasih setuju. makanan yang benar, semua akan kena semuanya. Ya, Setuju. jangan untuk skincare-nya itu Ya. seperlunya. Ya, Kemudian pakai facialnya atur ke yang ahlinya. Ya, jangan asal tempel. Kan sekarang banyak sekali godaan setan tuh banyak. itu Ya. Pak, perlu selektif. Setan ya. tuh nggak cuma dalam bentuk jin dan manusia loh ya, tapi dalam bentuk produk sih lumayan. Betul, betul. Jadi jangan tergiur dari Tergiur. hanya melihat di apa yang di medsos. Di Iya. medsos yang menjanjikan ini bisa putih dari ujung rambut sampai kaki. Bahaya itu. Licin. Aduh. Ya, siapa yang bicara dan bagaimana teori dasarnya nggak ngerti, tapi pokok asal bicara semua tertarik dengan influencernya karena caranya. Apalagi ya bicara artis dong, hati-hati. Ya. Padahal iya dibalik ini ya, dibalik dunia influencer ini ya, dunia tipu-tipu ini ya, ngomong oh saya pakai ini, paling ya pakai sebentar, nggak dipakai lagi karena saking banyaknya produk akan di-endorse sama dia. Iya. Ini Tidak bisa dipertanggungjawabkan. bertanggung jawab. Itu ya. Jadi hati-hati itu. Ya, jadi itulah dunia kecantikan. Jadi intinya saya sangat setuju anti-aging terkait dengan estetik. Tinggal kalau kita mau estetik, Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Ya. Dan Indonesia menjadi negara yang setiap tahun kita mengadakan event internasional untuk dokter-dokter estetik dunia datang ke Indonesia, Pak. Wah, itu kayak itu ya kemarin. Nanti Indonesia Desember Aesthetic ini, Pak. Indak itu ya. Bukan ya? nanti ada yang lebih besar, Anti-aging. namanya International Swam. Oh, swam Itu ya ya. dokter-dokter seluruh dunia datang ke Indonesia dan itu disupport oleh Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan Indonesia Pak Menkes sangat mendukung bahwa Indonesia menjadi tuan rumah untuk acara internasional yang diminati seluruh negara. Ya. Jadi ini memang teman-teman kami di bidang estetik ini, ada organisasi kami yang kita perjuangan sudah cukup lama, sudah hampir 20 tahun, mulainya dari area-area Surabaya yang memulai. Jadi dokter-dokter Surabaya salah satunya, saya termasuk di dalamnya situ. Kemudian kita merangkul teman-teman se-Indonesia, dan bukan hanya se-Indonesia, merangkul teman-teman dunia, sampai sekarang organisasi ini sudah ada di 30 negara di dunia. Jadi kita punya teman-teman dunia yang kita berkumpul setiap tahun itu untuk diskusi macam-macam. Makanya saya bisa katakan bahwa dunia estetik di Indonesia tidak kalah dengan negara lainnya. Dan Luar kita biasa. patut bangga untuk itu. Luar biasa sekali itu ya. Jadi mulai sekarang jangan lagi minder bahwa Ya. kita adalah bangsa yang dulu katakan inlander ya, jangan. Itu zaman Bukan, Belanda sekarang. dulu. Itu zaman dulu. Nah, Zaman sekarang sekarang udah beda. Udah beda. Indonesia sekarang udah berbeda. Kalau di luar sana diabetes itu belum bisa disembuhkan, di Indonesia bisa. Di mana? Ya di Karnus. Tidak ada penelitiannya. Tidak ada penelitiannya. Dokter Santi meneliti pada tikus dan di Ivipo ya. Kalau mau data pasiennya ada, kami juga punya banyak. Masalah anti-aging sudah ada juga penelitiannya beliau. Masalah lambung, kami sedang melakukan penelitian pada tikus. Kanker sudah ada penelitiannya juga. Jadi banyaklah. Dan semua kita kembalikan ke alam rumah sama Cipta. Baik dok, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik yang dari SMK Kecantikan ya, Erlangga ya. Erlangga. Saya Novika Alfianti dari Sekolah SMK Erlangga. Saya mau tanya, apakah prosedur estetik seperti laser dan suntik yang sudah dijelaskan tadi dapat memberikan hasil permanen, dok? Sekiranya tidak, apa ya yang bisa dilakukan untuk memperlambat tanda penuaan tersebut muncul kembali? Baik. Ya, Jadi ini masalah laser ya. Pada estetik apakah bisa membuat penuaan Suntik. permanen tadi? Ya. Nah, baik, ayo dok, saya jawab ya langsung. gimana? Tidak ada yang permanen. Langsung saya jawab, tidak ada yang permanen. Kenapa? Proses aging itu dari waktu ke waktu, menit ke menit terus berjalan. Yang ada adalah lakukan piramida anti-aging yang tadi saya bilang. Piramida anti-aging dasar itu adalah tadi, mengatur makanan. Mulai dari apa yang dimakan,
perbaiki kesehatan lambungnya, itu tiap hari dilakukan. Kemudian tentang tadi penggunaan alat yang light terapi atau suntikan, kapan perlu diulang? Tanyakan pada dokter. Dan dokter akan menjadwal sesuai kondisi masing-masing. Jadi tiap orang memang beda-beda. Saya perlu melihat kondisinya dan saya memilihkan terapi serta membuatkan jadwal. Itu. Jadi lakukan itu, olahraga juga, kemudian pikiran yang sehat. Nah itu semua akan membantu kita menjaga awet. Gitu ya. Tapi ingat ya, dokternya harus dokter yang jangan sembarang dokter Santi atau ke dokter Kanus Care. Karena kalau enggak nanti akan jatuhnya pasiennya simptomatik arahnya dok. Ya. Yang kedua, saya Varelia Denis Aryasta Hirotu Cesar dari SMK Erlangga Sidoarjo. Saya mau bertanya dok, akankah ada efek samping yang mungkin muncul setelah melakukan perawatan anti-aging? Jika ada, seperti apa dan bagaimana penanganannya? Ya baik. Jadi ada kita bertanya apakah ada efek samping dari penerapan treatment anti-aging? Baik, ya. Kalau efek samping sekarang dilihat apa yang dilakukan dokter. Kalau misalnya dokter melakukan suntikan, pasti ada bekas suntikan butuh waktu untuk pemulihan. Contoh, tadi kalau digunakan PRP, maka suntikannya kecil-kecil itu pemulihan bekas luka 1-2 hari. Jadi kalau misalnya, oh besok lusa saya mau ke kondangan, ya hari ininya jangan suntikan dulu. Cari waktu lebih lama, atau oh justru nanti mau foto wisudaan. Nah ambillah waktu 2 minggu sebelumnya, kita perbaiki, sehingga pada saat wisuda, wajahnya tampilnya cantik. Nah seperti itu ya. Jadi semua tindakan yang akan dilakukan dokter, tanya dulu di awal. Itu hak kalian untuk dapat penjelasan dulu, dan dipikirkan, kalau emang oke, sudah tahu semua risikonya, maka kita atur jadwal. Saya kira itu. Kalau misalnya, apakah luka itu berbahaya? Tidak. Itu memang proses yang diperlukan untuk memulihkan atau meremajakan kulit. Yang tadi saya katakan, kita perlu meremajakan kulit. Karena kulit itu, seiring berjalan usia, boleh saya katakan bahwa kulit itu males. Yang tadinya dia rajin membentuk sel kulit baru dalam waktu 28 hari sekali, dia menjadi lebih lama. Itu menyebabkan di permukaan epidermisnya numpuk sel kulit mati. Itu yang membuat tanda-tanda awal kalau kita mengoleskan kosmetik itu tidak rata. Jadi misalnya kita oles make up, jadi istilahnya bahasa Jawa demblok begitu. Nggak roto ya? Nggak rata. Nah itu sebagai salah satu tanda bahwa sel kulit mati lagi numpuk. Coba dilakukan sekali facial. Maka kulit itu besok dioles sedikit aja pelembab, udah nempel. Itu ya, saya kira jawab ya. Oke, ada lagi yang lain? Perkenalkan, nama saya Saskia Mutiara Putri Marani dari jurusan kecantikan. Banyak remaja sekarang penasaran sama retinol. Sebenarnya aman nggak sih kalau umur kita masih di bawah 20 tahun pakai retinol? Baik, langsung saya jawab aja. Ya. Untuk usia 20-an belum memerlukan retinol. Tidak perlu. Kenapa? Karena regenerasi selnya masih baik. Tadi saya katakan, mulai usia 40-an ke atas, baru mulai kulit itu malas. Malas untuk memperbarui diri. Di situ baru kita perlukan. Nah, sekarang untuk kalian apa yang diperlukan? Ada beberapa bahan-bahan alami saja yang diperlukan untuk membantu peremajaan kulit, misalnya dengan bahan-bahan yang ada aloe vera. Kemudian juga dari Karnus juga sudah ada sekarang memberikan nutrisi minuman yang FSL, collagen drink. Ada collagen drink khusus, itu untuk kecantikan kulit. Saya kemarin sampai baca bahwa di dalam collagen drink, itu sudah ada kolagen dengan beberapa nutrisi dari ekstrak herbal. Kalau nggak salah ada 11 atau berapa dari ada itu ya, ada grapefruit dan macam-macam. Nah, di situ kolagen dikombinasi dengan beberapa dari ekstrak herbal antioksidannya, dia akan kuat untuk membantu menjaga struktur kulit tadi. Jadi itu yang kita minum itu setiap hari. Kemudian pembersihan. Nah ini yang saya pesan. Tolong jangan malas bersihkan wajah. Kalau pulang dari sekolah, pulang dari aktivitas, itu bersihkan dulu. Sempatkan pembersihan dengan sabun yang benar. Sabunnya yang pH balance. Ya, kemudian sudah setelah itu malam boleh dioleskan misalnya serum, mau vitamin C atau ekstrak-ekstrak herbal. Sudah esok pagi sudah cukup cerah.
Sudah itu pagi tinggal pakai pelembab ringan untuk ke aktivitas di kantor atau di sekolah sudah cukup. Ya, boleh ditumbuk make up nggak? Boleh. Kalau memang tidak ada masalah, silakan pakai make up ringan. Apalagi ini adik-adik di SMK kecantikan pasti harus tahu bagaimana caranya penampilan ini yang baik. Nah, seperti itu. Jadi itu ya saya pesan ya. Kalau scrub misalnya, apakah scrub boleh dipakai setiap hari? Karena ada ya produk-produk yang scrub ya tiap hari. Sebaiknya memang tidak. Kenapa? Kita tahu usia regenerasi kulit di bagian epidermis itu sebulan sekali. Jadi pergantiannya memang sebulan sekali. Jangan dipaksa lebih cepat. Tadi Pak Iwan sudah bilang, jangan memaksa apa yang sudah seharusnya sudah diatur yang Sang Pencipta untuk pergantian kulit. Kita memaksa lebih cepat, akhirnya terjadi iritasi berlebihan, akhirnya skin barrier kita rusak, problem lah nanti muncul. Begitu ya saran saya ya. Oke. Ya, jadi saya tambah dikit. Jadi jangan tergiur ya, tergiur. Oh nih vitamin A, retinol, bagus ini vitamin, tempel itu. Jangan. Tapi sel itu udah punya bahasa sendiri ya. Vitamin A lebih baik diminum dalam bentuk beta karotin. Itu yang paling aman dari buah-buahan banyak gitu kan. Nah, kalau ditempel, ini langsung touch dengan kulit kita, sel kita. Nah, kalau dalam kondisi aktif, retinol itu vitamin A yang aktif, ya, itu sudah men-trigger banyak hal, terutama contohnya pengelupasan sel kulit juga bisa terjadi di situ, iritasi dan sebagainya. Tujuannya memang untuk merangsang regenerasi dok ya. Iya. Tapi kan Anda masih muda, usia berapa sekarang? 17. Sangat bagus. Kalau 17 kamu sudah biasa dirangsang, nanti usia tua kalau nggak digeret nggak mau. Iya kan? Iya betul. Kalau nggak masih muda, harusnya dia bisa sendiri. Itu perlu dirangsang. Lah nek usia 40 itu digeret itu. Itu usia sangat maksimalnya kondisi kulit kalian. Nggak perlu dikasih yang terlalu berlebih. Sekarang mungkin secara konkretnya apa Pak? Beta karotin yang untuk anak-anak gampang. Beta karotin untuk anak-anak, makan buah pepaya ada. Tuh, pepaya. Makanan muda cukup banyak kaya vitamin itu. Buah naga, wortel. Buah naga. Udah, itu makanan kita hari-hari. Ya. Wortel juga. Ya. Buah bit. Tomat. Nah. Ya, berwarna merah ke kuningan, ke orange merah ya, orange. ke kuning gitu. Itu ada, itu kayak beta karotin. Nah, kalau mau memboosting beta karotinnya biar tidak rusak, ini tips ya, dikasih AT. Jadi AT dicampur sama wortel atau apa ya, di jus langsung. Itu nanti melindungi beta karotin. Langsung bisa Anda makan beta karotinnya utuh sampai ke sel. Sel kulit, sel mata, sel otak juga kan vitamin A banyak dipakai ya, semua sel ya. Temannya ada opsin yang punya reseptor cahaya. Betul. Nah, gitu. Itu saya terapkan juga Pak pada saya sendiri punya anak yang usia sejak SMP itu jerawatan gitu ya. Jerawatan anak-anak kan memang saya paham, anak-anak puber, masa puber, hormonal dan jerawat muncul. Nah, setelah saya berikan AT ya, rutin tiap hari minum AT itu dengan mulai makan buah, ya dia akhirnya memilih makanan itu dan kulitnya lebih bersih. Malah nggak terlalu suka yang kalau ke mall-mall makanan yang manis, malah nggak terlalu suka. Jadi seperti itu, dan kulitnya lebih sehat, rambutnya juga efeknya. Selain kulit, rambutnya jadi bagus. Ya, jadi sudah intinya dari makanan dan semua tidak harus yang mahal. Jangan hanya bergaya-gaya di mall, di mana-mana. Oh, toko kosmetik, warnanya tokonya ngepink segala macam lah. Mau belanja di situ. Jangan selalu tergiur gitu. Kita beli apa yang memang kita butuhkan. Dan kita yakin bahannya itu aman. Tadi kita udah dengar dari Pak Iwan apa aja yang bahan aman, ya. Ingat sel kalian butuh makan ya. Maka belajarlah apa makanan sel dan bagaimana skemanya dari makanan di piring yang sudah kalian pilih sampai menuju sel Anda. Nah itu jangan sampai itu terdistorsi. Jika Anda nggak paham, maka yang terjadi adalah nanti kalian akan banyak kerusakan sel kulit. Lalu terjebak oleh banyak sekali iklan dari pendapat yang sepotong-sepotong, bingung, tempel-tempel semuanya, loh kok makin rusak, gitu kan. Nah itu, jadi jangan sampai terjadi begitu.
Baik dok, terima kasih sudah mengisi acara podcast kayak ini tentang anti aging. Seru sekali tapi jalan anti aging, tapi kecantikan ini. Semuanya kan pengen awet muda dok ya. Iya. Pengen awet muda. Nah, terasa kita sudah sampai markas kita di Sidoarjo. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Dr. Santi punya pesan-pesan dulu ke para pemirsa kita. Baik, untuk semua pemirsa Karnus, kita jaga kesehatan tubuh secara keseluruhan untuk menciptakan hidup yang anti-aging ya, karena semua ingin awet muda dan awet sehat sampai di usia kita di golden age. Nah, ciptakan itu dengan mulai memilih makanan, terutama makanan manusia, juga konsumsi nutrisi dari produksi Karnus seperti AT, AG, atau sesuai dengan kondisi sakit yang kita miliki. Dan juga bagi adik-adik yang lain, adik-adik yang masih usianya remaja, yang perjalanan dewasa muda, mulailah dengan hal yang mengerti hal sederhana dari mengolah makanan, perawatan sederhana, tapi intinya untuk menjaga kesehatan sehingga sel kita dapat nutrisi sampai di bagian yang ujung-ujung bahkan sampai ke kuku, ke rambut. Itu kuncinya. Itu kunci menjadi kita awet sehat, awet muda dengan anti-aging dan efektif. Ya. Baik, nah sekali Dr. Santi Sadikin. Sampai jumpa lagi di podcast akan datang ya. Jika mau konsul ke Dr. Santi, nanti bisa ya, klinik Iris ya, atau juga bisa di Karnus Care, terserah Anda ya. Nanti klinik Iris itu ada di Surabaya. Beserta ada kontaknya Dr. Santi Sadikin. Nah, silakan konsultasi tentang anti-aging, tentang estetik. Tanya ke beliau, dok, saya ingin yang aman bagaimana? Karena sehat dan cantik adalah hak semua manusia. Cantik adalah hak semua wanita, ganteng hak semua pria, betul? Tidak memandang dari mana dan rasnya siapa, ya, ras dari mana aja. Demikian Bapak Ibu, Karnus, tell the truth.